Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Amadi dengan NPM 2578232. Di sini saya akan menjelaskan eh, video UTS ya, kelengkapan untuk UTS yang dimana Warp Up Mini Project 1. Di dalam tugas ini eh, kita dilakukan atau diminta untuk melakukan integrasi ya antara kemampuan teknis coding dengan kemampuan analitis dan reflektif terhadap proses pembelajaran yang dilalui. Jadi komponen pertama wajib videonya yaitu ada bagian A ya. Di sini kita akan demonstrasi dan validasi teknis yang dimana kami sebagai mahasiswa akan menjalankan demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun, menjelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari termasuk GitHub, Bsprite, dan Python Essential 2 diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Nah, di sini bagian B, refleksi dan tantangan. Pada bagian ini, mahasiswa harus berbicara secara jujur. Oh, ini tentang refleksi ya, tentang sebuah eh, kayak unek-unek ini selama di teori ini. Inilah apa eh, apa ya pendapat kita lah untuk refleksinya. Udah kita lanjut. Di sini di minggu pertama itu ada VCS ya atau Version Control System. Kita sudah belajar di sini VCS yaitu untuk sebuah sistem yang bertugas untuk mencatat setiap perubahan pada file proyek. Dan file proyek itu source code ya. Dia tidak dikerjakan oleh banyak yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendirian. Nah, di sini cara instalasi Git-nya kalian klik aja. Lalu cara mengkonfigurasinya dengan git config list. Teman-teman, kita buka cmd command prompt. Nah, di sini kita masukkan git config list. Oke. Karena saya kan sudah download nih. Di video-video sebelumnya kalian scroll aja lah, video pertama ini ada kok. Saya sudah mendownload. Nah, ini saya sudah konfigurasi username saya dan user email saya dari Ramadi, emailnya seperti ini. Nah, di Git control system ini ya, untuk dari repositori lokal kita, lalu ke apa namanya, ke GitHub-nya, itu ada beberapa cara yang harus dilalui. Nah, ya, ketika kita ingin mengepus ke dalam sebuah GitHub ya, ke dalam sebuah GitHub, maka kita akan mengetikkan perintah seperti ini, teman-teman. Git push. Nah, ini kalau kalian iya, git push GitHub terus linknya, teman-teman, seperti itu. Baru di push, nanti ada keluaran link yang harus disalin agar bisa menghapus ke GitHub-nya. Itu. Nah, lalu selain git push, untuk membuat kode dari direktori lokal kita menuju apa GitHub dari dosen atau seseorang yang ingin kalian ajak kerjasama di dalam GitHub ya, bisa seperti itu. Lalu untuk perubahan di lokal, teman-teman, untuk melakukan perubahan di lokal itu kalian melakukan perubahan terlebih dahulu pada file yang ingin kalian rubah, seperti itu. Ini saya tadi lupa buat contohnya ya. Ini di lab 3 ini. Lab 3 mah udah semua.
biasanya kurang, nggak ada ininya lagi, nggak ada contohnya. Pakai apa ya? Sabar ya teman-teman. Oh, di sini aja kali ya. Sabar. Oke. Nah, kayak gini, misal kita git push ya, git push. Nah, kita jelasin lagi. Di sini ada git remote. Oh ya, maaf, saya salah. Ternyata bukan git push. Kalau kalian belum kecantol di dalam sebuah GitHub-nya yang kalian tertuju, itu kalian harus git remote add GitHub. Gini. Git remote add GitHub, baru linknya. Link dari sebuah repository yang ada di dalam GitHub-nya. Nah, linknya biasanya ada lah nanti. Gimana ya? Saya lupa teman-teman. Pokoknya ada. Kalau kalian buat nanti ada lah. Nah, ini tinggal kasih linknya, disalin aja. Linknya harus link lengkap yang ada HTTPS-nya itu kalau nggak salah. Salin linknya baru di enter. Nah, nanti ketika sudah di enter, kalau nggak salah itu ada ininya deh teman-teman. Oke, kita contoh aja lah ya. Karena sudah kecantol, kita git push aja. Oh, belum kecantol ya. Ini kita gasak-gasak aja lah, kita buat repository baru dulu lah. Kalau gitu teman-teman. Kita buat repository baru ya, sebagai contoh ya. Ini repository. Coba aja. Nih kita privat. Kalau buat kerja sama public ya. Entah itu tugas dari dosen publik aja karena biar dosennya bisa ngeliat. Kalau privat gini kayaknya harus minta izin ke kalian. Susah memang. Nah, seperti ini linknya. Kita salin aja, lalu kita gasak di dalam sini ya. Kita gasak. Kita gini dulu, tapi ini juga nanti di depan. Tas. Git add GitHub. GitHub. Loh. Kok dia langsung oke? Kok nggak ke remote ya? Git remote ada di GitHub. Ini benar ya? Oh, ini sebelumnya programnya sudah kesambung di repository lain, guys. Cuman kalau nggak salah repositorinya udah saya hapus. Ya, intinya gini lah contohnya ya. Contohnya gini, teman-teman. Oke, kita lanjut lah ya. Nah, setelah itu baru git push. Kalau udah nyantol dan sudah ada commit pertama, itu baru bisa di git push. Oh ya, jangan lupa git init buat menyimpan commitnya. Ini, seperti ini. Saya sudah ada git initnya tadi ya. Nah, di mana tadi? Ini sudah ada git init. Jadi nggak perlu. Nah, setelah git init, kalau kalian melakukan perubahan pada program kalian, kalian itu harus setelah melakukan perubahan, kalian boleh cek status dulu untuk perubahannya, karena kita bisa melihat perubahan apa saja yang belum save di dalam program tersebut. Lalu kita bisa, ketika sudah ada tampilan seperti itu, kita bisa git add untuk meng-save-nya ya. Git add begini, lalu di enter. Nah, itu. Aduh, ini ngacak banget programnya ya. Maaf, ini mendadak saya buatnya, jadi belum sempat untuk rapiin. Ini untuk contoh-contohnya aja lah. Ini pasti bisa kok teman-teman. Pasti bisa. Jajal aja di tempat kalian. Nah, lalu setelah di git add, jangan lupa git commit sebagai penanda bahwa itu telah dilakukan perubahan. Jadi, setelah di git commit, kalian git status kembali untuk mengecek perubahan tersebut sudah terjadi atau belum. Nah, setelah kita kasih contoh lagi lah git commitnya. Git commitnya itu kayak gini nih, save m. Terus ini keterangan ya.
Di dalamnya keterangan apa yang dilakukan perubahan, keterangan. Nah, seperti ini ya. Nah, folder yang ngacak daripada error terus, ini kita kasih contoh aja. Dan ini jalan ya teman-teman. Nah, setelah melakukan commit, kalian bisa membuat tag teman-teman. Ini kita lihat dulu tag. Nggak ada ya tag. TTS. Nggak mau dia. Coba kita coba di program lain aja lah. Penasaran sih ini teman-teman. Ini kemarin. Mana ya? Kita coba di sini lah. Sini. Jangan. Ini ini yang buat tugas teman-teman, proyek terbaru, Bapak. Mana ya? Udah kita buat lagi dulu lah, barulah. OPS video. Coba. Biar kalian penasaran ya. Kita buat lagi kalian apa aja lah. Kita print. Ya kan? Maman. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, udah keluar. Nah, ini sebagai demonstrasi aja ya, teman-teman. Langsung kita buat di sini. Nah, kita ulang lagi lah, nggak apa-apa. Tadi kita dari ini ya, menyambungkan ke GitHub-nya dulu. Nah, untuk menyambungkan ke GitHub, kita git init. Karena kalau tanpa git init ini, setahu saya itu nggak bisa ke push karena tidak ada. Ini sebagai save ini teman-teman, checkpoint ini lah ibaratnya. Nah, sudah ada git init, terus kita git push, coba git push. Nah, ini dia, kita git remote bla 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 url dan segala macam. Ini kita taruh di sini. Wah, banyak sekali kawan. Kita git remote jadi GitHub, kita saling biar cepet ya. Git remote add GitHub. Tuh nggak mau nih. Coba git remote add link lah, link aja. Oh iya bener loh, ini git remote add GitHub. Kok dia lewat aja ya? Bentar. Kita lihat di sini, di modulnya ada untuk menyambunginya. Nih bener kok, git remote ada di GitHub, terus linknya, terus git push GitHub master. Ini nggak bisa di push soalnya nggak nyantol kok. Ya udahlah, intinya itu bener ya, kita gasak aja selanjutnya. Tadi sampai mana ya? Penjelasan lagi ya GitHub-nya. Nah, selain itu, setelah kalian push
Dan ada satu lagi namanya git clone. Git clone itu ketika ada sebuah file di dalam GitHub sini mau kita ambil, kita bisa git clone file itu agar ke sedot ke directory kita sendiri. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita cek dulu videonya. Aman. Halo, halo, halo. Oke, aman teman-teman. Kita lanjut. Oke, cukup ya untuk VCS seperti itu cara-caranya. Sebenarnya masih banyak perintahnya. Cuman di video sebelumnya udah saya jelasin, teman-teman. Bisa dilihat. Dan pada pada minggu kedua di sini kita akan design of Python atau aturan indah lah, aturan penulisan indah dalam sebuah Python seperti itu. Tepat ini dari tempat ini ya. Saya takut slide-nya nggak bisa kebuka. Ini ya, kita lihat ini. Design of Python. Oke. Design of Python adalah sebuah aturan indah, aturan bahasa ya. Aturan bahasa dalam sebuah pemrograman Python. Di sini ada Python Enhancement Proposal atau PEPS, PEPS 8 ini. Di sini berisi informasi dari komunitas pengembang Python yang mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python-nya. Oke. Dan di sini ada 3 jenis PEP, teman-teman. Nah, ada 3 jenis PEP. Ada standar track, lalu ada information PEP, lalu ada proses PEP. Masing-masing yang pertama ini untuk menjelaskan fitur dan implementasi, lalu kedua menjelaskan isu-isu perancangan Python, lalu yang ketiga ini menjelaskan berbagai jenis proses yang ada pada Python-nya. Oke, kita lihat lagi nih. Nah, di aturan-aturan ini ada banyak ya, ada beautiful is better than ugly. Keindahan lebih baik daripada jelek ya. Ya. Lalu explicit is better than implicit. Lalu simple is better than complex. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 aturan design of Python dalam penulisan pemrograman. Oke. Nah, ini contohnya. Beautiful is better than ugly. Aesthetic, keindahan, expression is beautiful. Oh, jadi keindahan itu memudahkan manusia untuk membaca pemrograman yang kita tulis. Jadi yang peduli dengan estetika itu adalah kan manusia ya, bukan sebuah komputer. Lalu, nah ini contohnya di program ini ditulis dengan indah, tidak hanya menyenangkan untuk dibaca, tetapi juga lebih mudah dibaca. Nah, kalau rapat-rapat seperti ini kan agak sulit ya dibacanya. Maksudnya bukan sulit kayak kita nggak tahu buta huruf, bukan. Sulitnya kayak terlalu mepet ini. Jadi kalau misalkan kita nyari eh, yang kita butuhin, kita tuh lama, teman-teman. Tapi kalau seperti ini pemisahannya, ini sih oke lah. Kayak ini nih. Ini ada set A, set B, set C. Nah, kalau kayak gini kan kayaknya susah nih nyarinya nanti. Kalau bisa kayak gini enak, teman-teman. Tuh. Lalu ada FSC is better than implicit. Nah, di sini yang dimaksud explicit is better than implicit. Jadi tulisan kode ya, itu harus jelas dan menuliskan argumen fungsi secara eksplisit. Lalu di sini ada simple is better than complex.
kemudahan itu lebih baik daripada kompleks ya, begitu. Simple. Simplicity merupakan kunci kesuksesan. Solusi sederhana akan lebih diminati daripada yang kompleks, yang rumit ya, dan segalanya sini. Nah, sebenarnya saya mau coba lagi. Nah, untuk aturan flag 8 itu ngeceknya ini ya, flag 8 seperti ini. Pada kode kalian. Ini karena saya di komputer, root komputernya. Jadi pasti banyak yang salah karena ini bawaannya seperti itu. Oke, yang ini lagi. Ini flag 8. Kenapa ponsel? Apa sih kalau nggak bisa dibuka ini? Yaudah, ntar deh. Nah, terus ada pip version tag 8. Kita pakai lagi di sini. Control. Pip version. Nah, intinya gini lah. Dia nanti bakal keluar sendiri kok version dari pip kita. Oh, apa pakai PY ya? Saya lupa nih. Python. Kita pakai strip M. Python, strip M, pip version. Nah, baru mau lihat. Ih, ternyata pakai strip M juga. Yaudah, kita lanjut ya. Coba kalau ini saya penasaran teman-teman. Flag 8 flag version. Nah, ini versionnya. Aduh. Seperti ini teman-teman. Flag version. Saya ada di version 7.3. Oke, kurang lebih seperti itu untuk design of Python-nya. Kita lanjut di masuk ini udah masuk ke mini project ya. Mini project pertama. Nah, ini udah saya sisihkan dari GitHub Classroom-nya ya, GitHub saya. Di sini kita akan membuat sebuah network automation task simulator atau sebuah perangkat otomatis jaringan seperti itu. Nah, kita bakal dikasih link untuk menghubungkannya. Karakternya aplikasinya itu berbasis CLI. Python menggunakan modul dan package, mengolah data menggunakan string, list, dan dictionary, lalu menampilkan identitas mahasiswa pada output dan velg. Kita akan masuk ke minggu ketiga teman-teman, itu modul package NT. Oke, masuk di sini. Enggak. Enggak. Di sini ada modul package NP. Kita lihat dulu. Wah, berat lagi nih teman-teman. Bentar ya. Kok berat terus, kenapa ya? Wajar lah ya, laptop tua teman-teman. Berat jadinya.
Nah, sebentar teman-teman. Tadi saya sudah nyatet di mana? Saya lupa. Ah, ini dia. Di modul package and pip. Kita jelasin langsung. Package ini adalah sebuah directory kita atau sebuah folder besar yang di dalamnya berisi modul, ya kan? Lalu modul ini untuk menyimpan sebuah function. Function ini kan ada ada string, terus ada list, terus dan segala macamnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya berarti. Kita lanjut, kita lanjut. Nah, di sini kita buka dulu lah program kita ya. Maaf teman-teman ya kalau berisik, soalnya banyak anak kecil di sini. Nah, karena saya itu sudah menjalankan semua program saya di dalam video-video sebelumnya dari lab 3 sampai lab 8 itu udah semua. Jadi saya menjelaskan lagi aja lah, biar video ini nggak terlalu panjang. Yang penting isi yang disuruh itu ada semua teman-teman. Oke, kita buka lagi. Kita langsung ke soalnya. Nah, di sini network automation task simulator, perangkat jaringan otomatis. Berbasis teks ya. Oke, kita lihat dulu nih. Pada sesi pertama mini project ini, mahasiswa diminta untuk membangun struktur kerangka dasar dari aplikasi komputer simulator. Lalu kita membuat directory dan package ya. Jadi directory besar dan directory yang ada di dalamnya. Buatlah sebuah package. Oh, package dengan dengan nama NetOps. Ini teman-teman. Yang dinamakan modules atau sebuah directory ya. Package. Itu adalah ini. Yang ini Ananda Haris dari lab 3. Lalu kita disuruh membuat apa itu namanya tadi? Lupa sih. Package Python dengan nama NetOps. Pastikan directory ini diinisiasi sebagai package yang valid sesuai standar Python. Oke. Jadi seperti itu. Kita menyimpan sebuah directory di dalam directory dan di directory itu terdapat file dan di directory package yang NetOps itu terdapat 2 file kalau nggak salah. Ya nih, init dan checker. Lalu di luarnya ada main untuk menaruh sebuah fungsi-fungsi menjalankannya. Modul simulator status perangkat di dalam package NetOps. Buatlah modul bernama check. Oke, buatlah sebuah function cek router status yang cara acak mengeluarkan nilai string up atau down. Kita cek di sini langsung aja ya teman-teman. Di sini import random ini untuk memanggil sebuah importnya di dalam file ini. Karena dia memanggil randomnya ya, memanggil random kan yang mau diacak up atau down. Jadi kita nggak bisa menentukan, benar-benar random teman-teman. Seperti itu. Sini ada fungsi cek router ya, untuk mengembalikan status up atau down. Di sini ada
fungsi switch check switch ya untuk mengambilkan fungsi up atau down. Oke, setelah itu menggunakan program ini ya, kita disuruh membuat nih. Tampilkan header berupa nama lengkap. Header nih, dev main. Di sini ada from NetOps import checker, from tablet import tablet. Jadi dari folder NetOps ada yang namanya file checker diambil. Dari tablet ada yang namanya tablet diambil juga untuk membuat sebuah tabel. Karena kalau nggak dibuat tabel berantakan itu kata Bu Nurul, jelek jadinya. Karena kita udah upgrade ya, maksudnya dalam artian kita udah lanjut ke semester berikutnya, jadi skill kita juga pun harus naik, jangan stuck. Jadi minimal harus ada design of Python, itulah estetikanya. Nah itu, nah fungsi main untuk menjalankan menu CLI nya ya. Header identitas, ada nama dan npm. Lalu lakukan import fungsi-fungsi dari package network. Ya udah, lakukan memory install. Udah ya, bertemu CLI command. Udah menunya. Kita langsung aja lah, masih jalankan ya. Kita langsung aja. Karena ini sudah di OK juga, udah bener kok. Sekali. Oke. Ya seperti ini untuk lab 3 di minggu ketiga ya teman-teman. Masih mudah. Di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada fungsi main untuk menampilkan menu CLI atau menampilkan identitas, lalu walkthrough untuk pengulangan. Jadi kita tidak akan bisa keluar kalau kita tidak memintanya. Begitu program akan terus berjalan karena adanya while true. Lalu ada if jika si user memilih satu, yaitu cek status router, maka router utama akan diambil sebagai up atau down. Begitu juga pilihan kedua. Lalu pilihan ketiga ini adalah keluar dari programnya. Begitu ya. Lalu if name main. Nah ini kita panggil kembali agar keluar di dalam sebuah komen promnya. Maaf ya teman-teman. Kita lanjut ke modul 4 ya. Modul 4 di sini ada string dan exception. Lalu di sini di modul ini string dan exception. Oke. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Kita cari dulu ya. Tadi ada banyak kok. String method nah. Oh, kok masih berat ya? Oke, kita lanjut aja lah. Selama videonya berjalan dan tidak ada kendala di sini, cuma ngelek-ngelek aja, kita gas. Oke, di sini saya jelaskan dulu string. String ini adalah kumpulan sebuah karakter ya. Kumpulan karakter yang disimpan di dalam string menggunakan tanda petik. Petik 2 kalau nggak petik 1, seperti itu. Kita lihat. Dan string juga itu dimulai dari indeks 0. Dimulai dari indeks ke 0. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman untuk metode ya. Gitu. Sini saya akan jelasin yang sering saya pakai
di dalam sebuah pemrograman. Apa ya, lower kali ya, lower lah boleh. Nah, lower di sini itu kalau nggak salah untuk merubah semua huruf itu menjadi huruf kecil. Mau dia di dalam printnya itu benar gede, gedenya zigzag kayak gini pun nggak masalah ya, nggak masalah, dia bakal tetap seperti ini outputnya nanti. Sigma 60. Coba sih, jangan. Nah, itu Sigma 60. Seperti ini ya. Dia menyimpan sebuah data, kok sebuah data. Dia mencetak sebuah printnya yang tadinya ada huruf-huruf kapitalnya itu menjadi kecil semua tanpa merubah integer atau angkanya. Oke, selanjutnya kita akan melihat kemana ya, strip bolehlah. Nah, strip sendiri ini untuk apa ya, untuk menghapus spasi ya, biar jaraknya nggak kejauhan seperti itu. Ini kan ada tambahan spasi nggak perlu jadi strip. Oke, kita lanjut ke upper dan title, ada nggak ya? Ada deh. Oh, title dulu deh, title boleh title. Nah, title ini sama kayak apa upper dulu ya, gue jelasinnya. Upper aja dulu ya guys, saya jelasnya. Ini, kalau upper itu teman-teman, itu kebalikan dari lower. Kebalikan dari lower. Maksudnya gimana Bang Haris? Oke. Maksudnya kalau lower itu dia hurufnya kan tadi ada yang kapital ya, terus ada yang kecil-kecil. Dia kalau di print dan outputnya keluar itu bakal kecil semua. Nah, sedangkan ini kebalikannya. Dia mau ada yang kecil, mau ada yang gede, dia tetap besar nanti keluarannya. Seperti ini outputnya. Seperti itu. Nah, sekarang title. Title ini berada di tengah-tengah mereka lah. Bukan tengah-tengah sih sebenarnya. Lebih tepatnya kapitalnya cuma di depan aja. Seperti ini. Oke. Nah, kalau list sendiri itu untuk menyimpan banyak nilai yang ditandai kurung siku. Terus list itu punya metode tersendiri ya teman-teman. Ada nggak ini? String, string action, string di action. Oke, yang saya jelasin yang saya ingat aja lah ya. Jadi di list itu ada append dan insert. Itu fungsinya untuk menambahkan elemen di akhir. Kalau insert pun sama aja, untuk menyisipkan sebuah elemen lah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Eh, ini apa nih namanya? Metode ya. Metode ini benar teman-teman. Oh, cara prosedur sistematis seperti itu. Terus ada exception ini untuk error kalau nggak salah di dalam program ya. Jadi error untuk mengembalikan errornya agar tidak terjadi sebuah crash seperti itu. Ada value error, habis itu deviation error dan lain-lainnya. Kita buka aja lah. Lab 4. Kita buka di lab 4 teman-teman. Ini apa sih ya? Berat banget loh. Sebentar ya teman-teman. Berat banget.
Saya takutnya udah panjang-panjang gini mati itu videonya gara-gara overheat. CPU-nya panas sekali. Padahal thermal paste udah saya ganti kan. Tapi ngaruh nggak sih? Tapi seharusnya ngaruh ya thermal paste. Jadi kita agak enjoy aja lah ya daripada ngulang-ngulang terus. Agak lama nih tapi ya udah nggak apa-apa. Oh, 4. Berarti kita kesini ke leg 4 lagi ya. Soal leg 4 mana? Oh ini dia. Nah di leg 4 ini kalau nggak salah untuk exception tadi tuh ya error handlingnya. Persiapan list untuk yang factorial riwayat. Mana tadi? Nah dia CLI manipulasi string modifikasi CLI menjadi 5 pilihan. Oh kita hanya menambahkan pilihan, tambahkan perangkat jaringan gitu ya. Cek status router masih ada, lihat riwayat otomasi itu nambah juga dia ya. Validasi error handling teman-teman. Oh ini register device untuk meregister agar tidak terjadi untuk meregister device bukan agar tidak menjadi ya, untuk menyimpan daftar hostname perangkat yang dikelola. Terus ada check history untuk menyimpan riwayat aktivitas log jaringan. Oh iya ding. Register device ini untuk tambah perangkat, lalu task history untuk lihat riwayat otomasi teman-teman. Maaf agak lupa di sini soalnya udah lewat labnya kan, cuman saya mengingat kembali kok, tenang aja, nggak lupa, hanya perlu mengingat kembali aja. Ada ini dia, kita lihat di sini validasi list dan error handling. Saat user memilih menu cek status, menu 2 dan 3, cek terlebih dahulu apakah register device kosong. Jika kosong, tampilkan peringatan sistem menolak. Oh ya, jadi kita tambahin di dalam sini kalau nggak salah. Sistem menolak. Nih, sistem menolak, inventory masih kosong. Nah, register device. Di sini harus kita panggil kembali ya, karena ya cuma di main aja ya. Nah, ini agar tidak crash ya teman-teman. Saya buat mengalihkannya ke sini. Sistem menolak inventory perangkat masih kosong seperti itu. Kalau saya ngetik yang ngasal-ngasal, pasti perangkat tidak ditemukan. Misal saya ketikkan router, nah saya malah mau switch, perangkat tidak ditemukan dong karena kan belum saya masukkan di situ. Nah kalau saya misalkan masukkan cek status router, dia akan langsung. Nah kalau misalkan tambahkan perangkat perangkat B, oh enggak ding teman-teman. Oh gini gini, saya tambahkan perangkat, misal perangkatnya ayam. Oke, ayam ini saya cek router, saya lihat riwayat otomasinya ada, lalu ayam saya cek switch riwayat otomasinya ada. Nah ketika saya ketikkan kucing kan nggak ada nih, maka dia di sini belum. Ini perangkat tidak ditemukan. Nah kalau belum ada riwayat ini, ketika baru memulai, baru ada tampilan header identitas dan pilihan-pilihan, menu-menu pilihan ini yang di while true ini. Nah lalu saya mencet angka 4, dia otomatis menolak karena belum menambahkan perangkat dan belum ada cek status router. Nah cara logis, kalau orang mau lihat riwayat otomasi, seharusnya sudah mengecek statusnya kan, dan sudah menambahkan perangkatnya kan, agar bisa mengecek statusnya seperti itu. Makanya saya keluarkan seperti ini. Mana tadi belum ada riwayat otomasi 5 sama aja, keluar dari program by. Intinya kita menambahkan di sini. Oh iya, sama error handling ini tadi mana ya? Ini dia, lupa saya teman-teman, maaf ya. Modifikasi fungsi pengecekan pada checker play
Buat simulasi probabilitas kegagalan koneksi, berikan nilai peluang. Nah, di sini error handling. Ketika terjadi errornya maksudnya dalam artian, kan kita cek status router misal, itu nggak selamanya up down, ada nanti errornya. Errornya nanti mengeluarkan output connecting timeout. Destination host uncreable. Seperti itu. Seperti di contoh ini, saya membuat perintah yang seperti contoh aja. Tidak usah menambah-tambahkan berlebihan karena saya baru pemula. Seperti itu. Exception akan melemparkan connecting error dengan peluang 20%. Jadi nggak selamanya error ya teman-teman. Ada namanya exception handling dengan connecting error dengan peluang 20%, yang artinya sangat jarang itu untuk mendapatkannya. Seperti itu. Oke. Sama aja ya. Udah, kita lanjut aja ke lab 5 teman-teman. Lab 5 sama lab 6 tuh gabung jadi satu kalau nggak salah. Ini. Oke, kita kecilkan dulu. Nah, ini kita buka. Cek lagi. Halo, halo. Oke, ada. Nah, ini ya. Di bab 5 nih, Object Oriented Programming. Kita buka di modul 3.2.1. Wah, berat lagi teman-teman. Bentar ya teman-teman. Kok gampang offline gini laptopnya. Sebentar ya, sebentar. Sebentar ibu, izin ibu. Maaf juga ibu tadi karena ada kesalahan pada pemrograman. Tapi kesalahan itu seharusnya ditoleransi dulu, karena kan perintah-perintah yang saya ketikkan itu benar. Cuman saya belum prepare aja ini dan langsung buat aja videonya karena saya spontan dan sudah mengingat semua yang ibu ajarkan, jadi tidak perlu menyusun atau apalah itu, saya tidak perlu. Tapi ya maafkan saya kalau kesalahan tadi mengganggu banget. Nah, kita lihat lagi di sini object oriented program ini 3.2. Nah, di sini nih OOP ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada class, object, method, dan atribut, teman-teman. Class ini itu adalah sebuah spesifikasi atau pengelompokan. Seafood ini kan makanan laut. Nah, objek ini nama. Nah, di makanan laut ini ada apa aja? Objek ini sebenarnya wujud nyata sih yang dicetak dari kelas. Cuman ya sama aja lah ya, langsung ke intinya aja. Namanya ada udang, ada ikan, terus ada kepiting, ada cumi, ada kerang, dan segala macamnya. Lalu metode tadi itu adalah cara prosedur sistematis atau cara dia apa ya, sehari-harinya lah bergerak. Kepiting ya jalannya miring, ya kan, seperti itu. Ikan ya berenang. Lalu udang jalannya ke depan tuh, ke depan berenang, iya berenang ke depan. Lalu di sini ada atribut. Nah, atribut sendiri itu adalah karakter atau sifat khasnya lah. Gimana ya? Jelasin ya. Nah, ciri-ciri aja lah ya teman-teman ya. Ciri-ciri aja lah ya. Eh, Kepiting punya cangkang, tapi dia punya juga itu kan. Sifat khasnya. Oh, kalau kepiting mencapit, ikan kan nggak bisa mencapit. Udang emang bisa. Bisa ya. Cuman ya udang juga boleh lah, masuk lah. Intinya gitu. Oke, kita lanjut aja ke hmm, lab 6 juga ya. Lab 6 juga sih. Teman-teman. Langsung aja lah ya, lab 6 juga. OOP itu. Nah, kalau nggak salah yang lab 6 ini parent class itu dah. Parent class,
child class keturunan ya. Parent class, child class, ini parent vehicles ya, land vehicles, water vehicles, di situ contohnya. Alhamdulillah. Inheritance. Nah, inheritance atau sebuah hierarki ya, keturunan atau pewaris. Nah, nanti kalau nggak salah di sini kayak yang udah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman. Saya ingat-ingat dulu. Jadi yang bisa menggunakan di sini adalah child class-nya, yang bisa memakai parent class atau orang tua milik orang tuanya di child class lah. Nah, di sini kan kalau di inheritance ini kalau nggak salah itu ada super class, lalu ada parent class, nah lalu ada paling kecil sub sub subclass childnya. Nah, ini yang bisa menggunakan di dalam parent atau orang tuanya. Bukan menggunakan sih, lebih tepatnya orang tuanya mewarisi lah. Ya, bisa menggunakan sih memang. Ya udah menggunakan sama. Nah, kita langsung aja ke contohnya program 5 ini. Ke program 5 ya teman-teman ya. 4. Kita lihat di 5 dulu. Aduh, panjang banget. Sama checker. Oke, kita lihat ya di sini teman-teman. Enjoy deh, kita nggak usah buru-buru karena nggak ada yang nyari juga nih. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. OOP, Object Oriented Programming. Nah, di sini kita akan membuat blueprint kelasnya. Oh ya, kelas itu blueprint ya. Dan konstruktor, teman-teman. Di dalam sebuah paket labs, buatlah sebuah modul baru bernama device. Yang di dalamnya terdapat sebuah class bernama network device. Kelasnya ini yang mempresentasikan perangkat jaringan. Nah, ini kalau nggak salah konstruktornya. Dev init nih konstruktornya, teman-teman. Yang bakal mencetak hostname dan IP address-nya ini. Oke. Status awal misal no. Oh iya. Nah, ini status no. Ya teman-teman. Pak. Membuat metode perilaku objek. Pindahkan logika simulasi pengecekan koneksi dari modul checker PI menjadi sebuah metode di dalam sebuah kelas. Boleh. Oh, jadi pengecekan ini kita pindah di dalam sini, teman-teman. Ya, ding. Malah lupa. Jadi ini class network device ini adalah parent class dan dev init ini adalah sebuah konstruktornya. Intinya gitu. Nah, metode ini bertugas menuliskan bahwa nilai status menjadi up down. Importnya masih random di sini. Di sini juga masih. Di sini ada terbaru nggak? Enggak, cuman ada penambahan pada pilihan kedua karena pilihan kedua adalah cek router status. Karena
dia agak panjang, kita pakai try except ya pengulangannya lagi biar tidak ada kesalahan atau gimana ya, crash seperti kata dosen saya. Try except itu fungsinya sangat bagus. Di pilihan ketiga pun kita harus menambahkan try except. Dan keempat, jika memilih 4, nah ini sama kayak tadi. Oke, kita jelasin dulu yang nomor 2 kali ya. Jika pilihan kedua, if not register, jika tidak register device, berarti outputnya nanti inventory masih kosong jika tidak register device. Lalu print daftar perangkatnya, ada apa aja, nah ini menandakan bahwa dia itu adalah string, hostname, IP address, dan status. Lalu pilih perangkat router. Nah, jadi di dalam program ini nanti kita bisa membuat sebanyak-banyaknya router. Nanti kita bisa memilih tuh mau router mana yang mau dicek dulu seperti itu. Nah, jika flash maka akan ke router satunya. Nah, hostname-nya apa, tipenya apa, statusnya apa, grid cetaknya. Lalu ada timeout ini yang tadi 20% error, ya kan? Seperti itu teman-teman. Dan lanjut. Nah, untuk ketiga ini kurang lebih sama yang kedua karena cuman berbeda di router dan switch saja. Seperti itu. Oke, saya sudah memberikan tadi ya. Untuk parent class-nya adalah class dan konstruktornya itu adalah dev init ya. Oke. Ya ini sudah sampai sini. Kita lanjut ke lab 6 teman-teman. Bahasa tangan sebentar ya. Mana ini tadi? Kebanyakan ini. Dihapus aja dulu. Ini ya, kita pilih. Nah, karena ini lab 6, jadi kita juga lab 6. Inilah kodenya. Lab 6. Oh, ada penambahan di manajer. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita jelasin lagi. Ada nih. Nah, teman-teman, ada majuan. Di sini di sini ada judulnya Object Oriented Programming sama kayak lab 5 tadi. Ini penerapan interheritage atau sebuah keturunannya. Ada parent dan child class, teman-teman. Nah, ini dia sebenarnya. Dari mana dulu ya? Ya udah, sekalian baca soalnya aja lah. Jadikan network device sebagai parent class yang berisi atribut. Oke, network device ini adalah parent class untuk perangkat jaringan. 4 atribut umum seperti hostname, atribut IP address, dan status, teman-teman. Lalu buat 2 child class baru. Nah, ini adalah child class-nya dari bapaknya ya. Ini yang saya maksud tadi itu sebuah keturunan yang bisa diwarisi. Di dalam network device ini, dia itu memiliki atributnya atau variabel ya. Itu ada hostname, IP, dan status. IP. Nah, anak-anaknya pun bisa pakai di router device ini untuk mengecek router. Dia bisa memakai hostname dan IP-nya. Lalu di class switch ini ya, atau switch device ini, network device-nya, itu dia bisa memakai punya bapaknya juga nih, yaitu hostname dan IP address. Nah, ini mewarisi dari network device, menambah meningkatkan pengecekan STP dan VLAN.
Nah, ini pakai apa konstruktornya tadi dipanggil lagi sel. Ini untuk menganalisis switch menggunakan konstruktor Fernclave. Nah, dipanggil lagi tuh yang dari bapaknya, diturunin lagi ke anaknya. Oke, kita lanjut lagi berarti. Hmm, ketika sudah dipanggil, kita fungsi di sini cek status ya. Untuk mencetaknya ada ping, ada STP router, STP status, ada VLAN connect. Nah, seperti inilah. Dan nanti dia bakal mengeluarkan output seperti ini tuh. Hmm, ini kan sudah ada di handphone ya. Jadi kita langsung aja lah. Intinya seperti ini ya teman-teman. Ini berhubungan sekali dengan design of Python, terus tadi apa ya, modul package, dan apa lagi satunya tadi. Bentar. Eh, ini berhubungan dengan GitHub karena ini memang dikumpulkan ke GitHub. Terus dia berhubungan banget dengan Python Essential karena ini kode Python ya, dan best practice seperti itu. Nah, ini sudah sesuai dengan kaidah aja. Maaf teman-teman, bukan kaidah sih. Penulisan yang indah lah di dalam sebuah eh, flag 8, flag 8 gitu. Jadi benar-benar bersih dari flag 8. Ya, masing-masing circle tuang 20%. Nah, masih ada tuh 20% nih. Tadi manajer nggak sih? Oh, nggak ini. Nah, semua eh, output-output yang tadi ada di sini, fungsi-fungsi yang tadi ada di sini, yang banyak tadi di pilihan pertama, kedua, itu kita pindah di dalam manajer nih, manajer tuh, kita pindah di sini, seperti itu. Oke, kita lanjut kembali. Ini udah berapa sih? Jam 2 menit ya. Kita lanjut di sini modul mix challenge. Oke. Aduh, gatel. Nah, ini adalah sebuah generator ya. Mix challenge. Sebuah generator. Hmm, sebentar saya baca-baca dulu biar ingat kembali teman-teman. Oh iya, GLC ini ya, GLC ini. Ya, ada kode baru yang kita pelajarin di 7 dan 6. Oke, kita langsung aja lah begitu ke code-nya, penjelasan. Kemana soalnya? Nah, pada sesi lab 7 dan 8 merupakan tahap penyempurnaan akhir dari mini project. Setelah fondasi sistem berhasil dibangun menggunakan pendekatan Object Oriented Programming (OOP) pada minggu-minggu sebelumnya. Kini saatnya mengevolusikan arsitektur tersebut menjadi perangkat lunak yang lebih efisien, tangguh, dan permanen menggunakan fitur-fitur tingkat lanjutan Python. Pada minggu 7, fokus utamanya adalah optimal kinerja, penanganan error, mekanisme pelaporan. Oke. Ya udah, kita biasa aja ke 7 dulu. Terus kita lihat kode kita. Kode kita. Hmm, apa ya?
di sini mengirim permintaan riset ke admin. Oh iya, benar. Ini seperti ini teman-teman. Oh ini nggak ada infonya. Aduh, programnya udah dirubah nih. Bisa nggak ya di sini? Bentar ya teman-teman, saya coba jalanin dulu di sini. Bisa nggak sih? Seharusnya sih bisa ini. Candy. Nah, bisa. Kalau jalanin bisa ya. Oke, di sini ada penambahan. Automate filter respon spesifik bodul Oke, ini kalau nggak salah ada di sebentar, kita cari dulu. Nah, ada di sini. Nih, authentication error exception dan device timeout error exception. Ini untuk menangani dua error. Kita akan modifikasi juga cek. Oh iya teman-teman, saya lupa bilang. Oh itu nanti aja ding, waktu di refleksi ya. Saya cuma pengen bilang agak rumit aja di bagian lab 5 waktu itu. Itu benar-benar kaget ya, karena ada satu code yang saya bingung sebenarnya taruh di mana sih kemarin itu gitu. Cuman kan udah jelas sama Bu Nurul udah dijelasin. Jadi ya oke. Nah ini dua ini nih. Nah importnya kan karena semakin banyak filenya ya. Untuk main ini kita tambahin lagi. Di net of device itu ada import router device dan switch device. Lalu di net of manager ada network managernya. Kita ambil. Jadi ngambil dari sini dan sini. Karena checker benar-benar udah nggak dipakai lagi teman-teman. Udah nganggur ini. Seperti itu. Nah kita import random. Random ini untuk mengambil yang ada di sini. Nah ini karena untuk output dari sini ya. Jadi kita panggil ya. Nah, jadi orang-orang ini dari net ops device import lalu device timeout error dan authentication error seperti itu. Oh dia memanggil dari device juga dengan teman-teman, maaf karena kalau memanggil yang ini manajernya itu sudah ada di sini ding, lupa saya. Nah, hanya perlu memanggil parent class-nya agar semua eh, eksekusinya berjalan lancar gitu. Ini ya, misal kita tambah perangkat router. Ntar fungsinya out maaf fungsinya authentication ini untuk eh, mengirimkan seperti ini teman-teman, cek router kabel fisik atau port gitu. Jika terjadi error, kalau sukses dia akan lewat dan lanjut ke program berikutnya. ID-nya ID 2 lah, IP-nya berapa ya, 1.0.1.0, nggak tahu ini yang salah ini tapi router. Nah langsung aja cek semua device. Coba tas tuh, aduh ini dia, ini fungsinya si authentication error teman-teman. Nih untuk menangani exception error handling ini. Lalu dibantu juga kalau nggak salah dengan try except yang ada di manager. Gitu. Oke sih kode saya mah. Maaf ya gue nurul izin ibu. Ini kan
router sama switch. Berarti kita coba dua lah ya. Kita coba dua aja. Kita coba dua. Ini tadi router, sekarang switch. Tambah perangkat lagi, kita switch 5. Aduh, ini masalah. Cari perangkat bermasalah. Ntar dulu, 3 dulu. Kok 3 sih? Cek semua device dulu. Nantinya sampai udara terus dulu semua. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat riwayat otomasi. Nah, pilotnya di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, banyak nih, 7. Kita langsung aja ke 4. Nah, di sini dia akan mengeluarkan mengeluarkan bukan mengeluarkan sih. Ya, mengeluarkan memisahkan errornya itu. Jadi kita kan pengen nyari perangkat yang bermasalah aja. Jadi dikeluarinya yang bermasalah aja. Nah, gitu. Ini penambahannya cukup banyak di sini ya. Modifikasi track accept, kecabangan, device timeout error, ya kan, cek kabel fisik dan lain-lain. Nah, ini juga sudah sesuai nih teman-teman. Ini perangkat bermasalah pun sudah tadi. Tadi aduh, kalau nggak salah ada deh auto cancel sama errornya. Nah itu tuh, device timeout error sama auto cancel error ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke lab 8 teman-teman. Tas lab 8. Ini udah berapa jam? 1 jam 12 menit, lama ya. Nah, untuk di sini ya, untuk terakhir ini kita akan menyiapkan fitur auto save log. Jadi sesudah outputnya dikeluarkan, entah error ataupun suksesnya, dia bakal save otomatis ke dalam auto save log seperti itu. Nah, kita lihat di lab 8 teman-teman. Sibuk banget nih. 8 ya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Jadi sukses ataupun valid dia bakal keambil otomatis ke dalam sinilah. Ada 4013 karakter. Ya, ingat ya, 4013 karakter. Sekarang saya mau coba penambahannya di mana, nanti saya jelasin. Kita CMD dulu. 4300 berapa karakter tadi? Ya, sekitar 4300 ya lah ya. Kita lihat dulu nih. Penasaran aku. 4813. Jadi ini kita gini putar lalu lihat lalu tambahkan lagi switch nggak masukin gini kok. Kita cek device nya. Ada penambahan nggak? Penambahan tuh. Jadi dia otomatis masuk ke dalam ini audit save log ya. Otomatis masuk ke dalam sini. Nah, oke, kita jelasin. Pada kontrol lakukan modifikasi bagian penerapan. Nah, kita sempat di komen Bu Nurul. Karena ini penambahannya ada di device ya, teman-teman. Jadi kita tambahkan di nomor 1 dulu. Saya waktu itu sempat di komen Bu Nurul karena save log saya itu terlalu boros. Tadinya nggak pakai finally teman-teman. Di setiap ini tuh ada save log. Ini save log, terus save log. Makanya Ibu Nurul komen kayak, aduh Haris, ini terlalu boros gitu. Jadi ini Bu,
Tapi itu memang benar Bu, karena kalau ibu nggak bilang gitu kemungkinan kami nggak bakal belajar finally. Dalam artian kami kan nggak tahu Bu kalau ibu nggak bilang itu. Seperti itu. Terima kasih banyak ya ibu. Jadi kami tahu nih untuk menghemat sebuah quote ketika itu harus ditulis berulang itu hanya sekali dengan kata-kata final ini kita bisa menghandle itu. Oke, kita hanya menambahkan ini ya, audit travelog terus with open untuk membuka ke dalam apa sih tadi audit travelognya lah, fungsi travelognya dia dengan tambahkan cetak laporan kerja jaringan buat sebuah metode baru travelog ketemu error garis dalamnya ini di mana ya, saya lupa penambahan di sini dah kalau nggak salah. Oh iya, penambahan di sini semua teman-teman. Ya, oke. Sekian penjelasan video dari Lab 9. Saya A. Kok saya akhiri? Ini kan baru yang A ya, baru bagian A nih. Oke, sekarang refleksi dan tantangannya. Nah, ini teman-teman. Sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pengalaman dan jelaskan kegunaannya dalam tugas. Parent class, karena kegunaannya sangat amat bagus ya. Dengan menggunakan parent class, kita bisa menggunakan class-classnya. Nah, itu kegunaannya pun sangat efisien. Lalu, saya vlog tadi, ada finally kan yang di komen sama Bu Nurul. Nah, itu jadi berkesan di saya. Jadi kayak koreksi di saya eh, seneng gitu mendapatkan koreksi itu karena ilmu baru. Oh, ternyata ada finally ini untuk menghemat keterborosan itu seperti itu. Lalu nomor 2 nih, ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini. Sebenarnya Bu, jujur ya Bu, Jin Bu, sebenarnya susah semua Bu, susah semua karena fisik saya kan dari SMA apalagi IPS ya, susah Ibu. Jadi saya harus beradaptasi dengan pemrograman ini. Ya walaupun saya secara sadar memilih jurusan ini, saya senang Bu sebenarnya dengan internet ataupun komputer-komputer basic seperti itu. Itu senang, tapi saya tidak mengira kalau sangat-sangat amat sulit. Ya. Walaupun penjelasan dari dosen-dosen itu oke Bu menurut saya, itu masuklah di akal. Artinya saya ngerti seperti itu. Saya ngerti dan paham. Namun ketika saya praktekkan, karena saya basicnya SMA ya, bukan SMK. Kalau SMK kan udah ada basic praktek-praktek dan segala macam. Kalau SMA IPS apalagi Bu, paling praktek ya. Ini Bu olahraga paling Bu. Itu. Jadi ya susah lah Bu. Dan apa yang dilakukan untuk melakukannya? Adaptasi Bu, saya beradaptasi. Untuk menaklukkannya, saya nggak hanya mengandalkan materi dari Ibu, tetapi saya mencari materi dari lain. Kayak internet ini kan luas Bu, jadi tidak hanya mengandalkan dari Ibu saja. Nah, dari dosen-dosen TRI lah, tidak hanya mengandalkan mereka. Karena di luar itu, internet kan luas ya Bu ya. Ketika saya kerja nanti, kemungkinan eh, lebih dari, aduh, habis Bu, sebentar Bu, kita ganti dulu. Tes, 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 halo, halo, halo. Nah, gini aja ya. Halo, halo. Agak nggak kedengeran nih. AirPod yang sebelah kanan. Ya. Ya tadi untuk menaklukkannya. Sabar, ikhtiar, kalau tahajud yuk. Ya intinya beradaptasi sih Bu.
karena keinginan saya untuk sukses itu besar, Bu. Jadi adaptasi saya pun cepat seperti itu. Mau saya bilang sulit-sulit pun kalau saya kerjakan itu bisa kok, Bu. Jadi sulit itu kayak imajinasi lah. Kayak kita perasaan ngeliat setan, padahal itu perasaan aja. Kayak kita sulit, ya itu perasaan aja sulit. Coba dikerjain, mudah kok gitu. Jadi intinya sabar, ikhtiar, dan adaptasi itu. Dan jangan lupa sholat sih, Bu, kalau aku, Bu. Lalu yang ketiga nih ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan. Aduh, kendala sih nggak ada, cuman eh, karena gimana ya, kendala nggak ada. Oh, paling kalau di sini Bu, masih takut-takut Bu, malu-malu gitu. Kalau mau bertanya, ya karena Bu Nurul jujur ya Bu ya. Maaf banget ini Bu, izin Bu sebelumnya. Tapi jujur Bu, eh, eh, kendalanya itu agak takut sih Bu sebenarnya. Karena kan tiap kami ditanya sama ibu atau kami bertanya, kami kayak ditekan terus sama ibu gitu. Kayak misalkan eh, saya ditanya nih sama ibu, Hari, ini fungsinya untuk apa? Untuk ini Bu. Nah, terus cara menggunakannya gimana? Untuk ini Bu. Terus demonstrasikan, coba praktikan. Nah itu Bu, itu kayak sebenarnya itu bagus ya Bu, pertanyaan yang menyudutkan dan bisa membuat kita beradaptasi cepat dan bisa kan Bu. Cuman karena saya kaget, maksudnya di SMA tidak ada seperti itu. Jadi kayak, waduh, waduh, waduh gitu Bu. Jadi kayak tantangannya, kendalanya di situ lah, gitu Bu. Berarti adaptasinya kurang bagus sih berarti ya Bu ya, Mas ya. Udah di sini Bu. Eh, saya sebelumnya juga mohon maaf ya Bu, karena di pertama tadi banyak kekurangannya dalam menjalankan perintah-perintah GIT. Namun yang saya jalankan itu semua sudah benar perintahnya. Cuman ya ada kendalanya aja lah. Gitu. Semoga Ibu toleransi saya. Gini Bu, mohon maaf sebelumnya jikalau ada salah kata yang kurang mengenakan Ibu dan menyakitkan hatinya. Saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.